Business Model Canvas atau BMC adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau sebuah konsep bisnis dengan mudah dan cepat. Business Model Canvas juga bisa disebut sebagai peta visual yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana sebuah bisnis berproses. Di dalam BMC terdapat 9 aspek. Yang pertama ialah customer segment. Customer segment atau segmentasi pelanggan adalah pengelompokan pelanggan berdasarkan kesamaan karakter dan kebutuhan yang serupa. Biasanya dapat dilihat dari segmentasi demografis berdasarkan usia, segmentasi geografis berdasarkan lokasi, kepadatan penduduk, serta perilaku dan minat. Terus apa sih manfaat dari menggunakan customer segment atau segmentasi pelanggan? Nah, manfaat kita menggunakan segmentasi pelanggan adalah agar kita bisa menargetkan pemasaran kepada pelanggan. Kemudian kita bisa fokus untuk mengembangkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan setiap segmennya. Segmentasi pelanggan dari Escout Melon yang pertama ialah semua kalangan kecuali balita. Yang dimaksudkan semua kalangan ialah anak-anak, remaja, dewasa, maupun usia lanjut. Kenapa terdapat pengecualian terhadap balita? Karena di dalam Escout Melon terdapat biji selasi, terdapat pemanis buatan, terdapat asam yang bisa membahayakan saluran pencernaan pada balita. Yang kedua adalah anak muda yang suka minuman kekinian. Anak muda cenderung ingin mencoba hal-hal baru terutama pada makanan atau minuman. Mereka akan melihat tampilan minuman yang menarik sehingga mereka akan tertarik dan mencoba membelinya. Kemudian seringkali mereka terinspirasi dari teman-teman atau promosi media sosial sehingga mereka mau untuk mencoba produk baru. Selanjutnya ialah customer relationship. Customer relationship atau hubungan pelanggan adalah interaksi antara perusahaan dengan pelanggannya. Tujuan utama dari customer relationship adalah untuk meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Customer relationship pada Escout Melon adalah melayani pelanggan dengan ramah, cepat, dan memuaskan. Kita harus menunjukkan sikap yang bersahabat, contohnya seperti sapa, senyum, dan sopan. Kita juga memberikan respon terhadap kebutuhan atau permintaan pelanggan dengan baik. Yang kedua adalah memberikan diskon dan promosi yang menarik. Promosi dapat menarik lebih banyak pelanggan baru. Diskon dan promosi dapat mendorong pelanggan untuk segera membeli produk atau layanan kita. Ide-ide dari diskon dan promosi menarik seperti beli 2 gratis 1, potongan harga dari harga asli, kemudian diskon berdasarkan jumlah pembelian promosi berbasis waktu. Selanjutnya adalah channel. Channel adalah jalur atau media untuk menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen. Channel pada Escout Melon yang pertama ialah menjual langsung kepada konsumen di tempat yang strategis. Merupakan strategi bisnis di mana produk atau jasa dijual langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara seperti pengecer yang dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Kemudian lokasi yang strategis penting karena mudah dijangkau dan membuat pelanggan lebih nyaman mengunjungi toko. Contoh lokasi strategis yaitu kawasan perumahan atau tempat wisata. Yang kedua adalah media sosial. Media sosial adalah alat yang sangat ampuh untuk meningkatkan engagement pelanggan. Media sosial memiliki pengguna yang sangat banyak dan beragam yang memungkinkan bisnis terjangkau target audiens yang luas. Yang ketiga adalah aplikasi online pesan antar yaitu Grab dan Shopee Food. Dengan menggunakan Grab atau Shopee Food dapat menjadi lebih efisien karena pelanggan dapat memesan kapan saja dan di mana saja. Dan yang keempat adalah menitipkan produk di toko minuman. Biasanya konsumen cenderung percaya pada produk yang dijual di toko fisik. Produk akan dipajang di rak toko sehingga lebih mudah dilihat oleh konsumen. Yang selanjutnya ada value proposition. Value proposition di sini adalah nilai yang dijanjikan oleh sebuah perusahaan atau penjual untuk pembeli jika pembeli itu membeli produknya itu atau membeli Escout Melonnya sendiri.
Yang pertama ada kemasan yang aman, praktis, dan mudah dibawa. Seperti yang saya sebutkan di Key Resources tadi, kita menggunakan wadah cup atau plastik clip untuk es kulit melonnya itu sendiri. Jadi bisa dibayangkan kan, itu bisa mudah dibawa kemana-mana dan sangat praktis untuk dibawa. Yang kedua ada rasa yang unik dengan kombinasi rasa manis dan sedikit asam yang sangat menyegarkan. Nah, di dalam es kulit melon ini sendiri ada rasa yang manis dari sirup dan ada rasa sedikit asam dari jeruk nipis yang sudah disebutkan di Key Resources tadi. Selanjutnya adalah Key Activities. Key Activities ini adalah serangkaian kegiatan penting yang dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, di sini yang pertama adalah membeli bahan baku yang premium dan berkualitas. Contohnya, kita sebagai penjual atau pembisnis membeli bahan baku yang berkualitas dan premium. Nah, kita sebagai pembeli membeli di toko-toko yang sudah kualitasnya itu terjamin dan memilih produk mana yang premium dan mana yang tidak. Jadi kita memilih produk yang premium. Yang kedua adalah mempertahankan cita rasa dan kualitas. Kita sebagai penjual es kulit melon tetap menjaga kualitas kita dari penjualan dari awal sampai penjualan berikutnya. Jadi pelanggan tersebut tidak merasakan kekecewaan atas rasa-rasa yang berubah. Kita akan menjaga kualitas es kulit melon tersebut. Ketiga adalah membuat es kulit melon dengan menjaga kualitas dan kebersihan. Sama seperti poin yang kedua tadi, penjualan es kulit melon ini tetap menjaga kualitas, tapi dengan kebersihannya juga. Kebersihan dalam memproduksi es kulit melon itu sendiri, kita harus menjaganya agar kualitasnya itu tetap tidak berubah. Yang selanjutnya adalah Key Resources. Key Resources ini adalah suatu aset atau sumber daya utama yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan operasionalnya, untuk mengembangkan produk dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, di sini yang pertama ada bahan baku. Bahan baku ini di es kulit melon ini terdapat seperti melon, sirup, biji selasi, es batu, dan tambahan lainnya seperti jeruk nipis. Yang kedua ada peralatan. Peralatan ini bisa peralatan produksi atau peralatan untuk es kulit melonnya sendiri atau produknya sendiri. Nah, yang pertama ada wadah penyimpanan. Wadah penyimpanan dalam produksi seperti wadah penyimpanan untuk melon atau biji selasi dan lainnya. Nah, yang kedua adalah wadah cup. Wadah cup ini untuk produknya sendiri itu, untuk yang dijualkan kepada pembeli. Wadah cup ini bisa diganti dengan plastik clip yang lebih praktis dan mudah dibawa. Karena ini es, jadi kita butuh sedotan untuk meminum produk itu sendiri atau es kulit melon itu sendiri. Yang ketiga ada pekerja yang kompeten. Nah, pekerja yang kompeten ini adalah pekerja yang sudah mengetahui atau memiliki keterampilan untuk membuat es kulit melon sendiri. Yang keempat ada lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Nah, seperti contohnya lokasi strategis agar orang-orang itu mudah menjangkau penjualan kita, seperti jalan raya atau di tempat-tempat yang memang sudah banyak orang berjalan di situ. Terdapat 3 poin yang akan saya presentasikan. Yang pertama tentang key partners, yang kedua tentang cost struktur, yang ketiga tentang revenue stream. Yang pertama key partners. Maksud dari key partners itu sendiri yaitu pihak-pihak internal atau pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama untuk menjalankan suatu bisnis yang bertujuan untuk mengoptimalkan operasi atau resiko bisnis. Di setiap bisnis mempunyai key partners yang berbeda-beda. Dalam bisnis kita berusaha kerjasama dengan yang pertama pemasok bahan baku, yang kedua tengkolak melon dan toko minuman, yang ketiga aplikasi mitra media seperti GoFood atau GrabFood, yang keempat kurir.
Yang kedua, cost struktur. Maksud dari cost struktur itu sendiri yaitu rincian biaya-biaya yang digunakan untuk menjalankan suatu bisnis. Dalam bisnis kita mengeluarkan berbagai biaya. Yang pertama, biaya bahan baku, yang kedua biaya alat-alat, yang ketiga biaya pengemasan, yang keempat biaya sewa, yang kelima biaya internet atau pulsa. Yang terakhir yaitu revenue stream. Maksud dari revenue stream itu sendiri yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh. Seluruh pendapatan yang diperoleh dalam bisnis kita yaitu penghasilan pendapatan dari eskimut melon. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.